Pada era 1930-an, kota Foshan dikenal sebagai pusat seni bela diri. Berbagai aliran berdiri berdampingan, masing-masing berlomba merekrut murid dan menunjukkan keunggulannya. Seorang master Wing Chun yang dihormati. Berasal dari kalangan berada, ia tak membuka perguruan, tak mengajar, dan tak mencari popularitas. Namun semua orang tahu, dialah yang terbaik di kota ini. Suatu hari, seseorang datang ke rumah Yip Man. Ternyata, orang itu adalah Master Liao. Sebelum pertarungan dimulai, Master Liao sempat diundang untuk bergabung di meja makan. Di waktu yang sama, seorang remaja bernama Yuan sedang mencoba mengambil layangannya yang tersangkut di teras rumah Yip Man. Tanpa sengaja, posisinya justru menjadikannya satu-satunya saksi dari peristiwa yang akan terjadi beberapa meter di depannya. Master Liao menyerah, mengakui kekalahannya. Ia meminta satu hal, agar kekalahan ini tidak diceritakan kepada siapapun. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar di sebuah restoran. Yuan tak bisa menahan diri untuk membagikan apa yang ia saksikan, kekalahan Master Liao dari Yip Man. Amarah Master Liao akhirnya meledak. Situasi memanas. Untungnya, Lin, kakak Yuan sekaligus pemilik restoran, segera turun tangan bahwa pertarungan itu memang terjadi dan Master Liao benar-benar kalah. Namun, sebelum situasi semakin panas, Lin menarik dan menegur adiknya. Meski seandainya cerita itu benar, tak semua kebenaran harus diumbar. Aksi itu membuat Inspektur Li terdiam. Yip Man juga mengakui, kungfu memang terkadang terdengar berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Di rumah, Yip Man memutuskan membantu sahabat sekaligus rekan bisnisnya, Chow, dengan memberikan modal untuk membangun pabrik kapas. Bantuan itu sangat berarti, terutama di masa-masa sulit. Di tengah kesibukannya, Lin datang kembali, penuh semangat, ingin memperlihatkan teknik bela diri yang baru ia pelajari. Seperti biasa, Yip Man menerima tantangan kecil itu. Namun di tengah latihan, sang putra datang menghampiri, mendekat, menunggu perhatian. Tapi Yip Man tak menyadarinya. Ia terlalu fokus pada latihan. Tak satu kata pun terucap. Dari kejauhan, istrinya hanya bisa menatap kecewa. Beberapa tetangga yang menonton meminta Yip Man mengulangi gerakannya. Tapi hal itu justru memicu amarah sang istri memuncak. Satu permintaan sederhana dari sang istri. Sedikit waktu dan perhatian. Ia ingin Yip Man meluangkan waktu untuk melihat gambar yang dibuat anak mereka. Bukan hal besar, tapi bagi sang istri itu penting. Lebih penting daripada sepanjang hari hanya bermain dengan teman-temannya. Keesokan harinya, kota Foshan kedatangan tamu tak biasa. Dipimpin oleh seseorang bernama Jin, mereka datang bukan untuk berkunjung, tapi menantang. Tujuan mereka jelas, menguji kekuatan dan mengalahkan para guru kungfu di kota itu. Tantangan pertama dilayangkan kepada Master Zhao. Dengan gaya yang angkuh, Zhao menerima. Dan pertarungan pun terjadi. Namun kesombongan tak cukup di hadapan Jin. Dalam waktu singkat, Zhao tumbrang. Kemenangan itu menjadi pembuka. Mereka terus bergerak menghadapi perguruan demi perguruan, bahkan sampai menggunakan senjata tajam. Para guru kungfu lokal mencoba bertahan, tapi hasilnya tetap sama. Satu persatu dikalahkan. Sementara itu, Lin datang ke rumah Yip Man. Ia membawa kabar tentang kelompok asing yang datang tanpa hormat, menantang, dan mengalahkan para guru satu persatu.
Lin tahu jika situasi ini dibiarkan, nama baik seni bela diri Foshan bisa runtuh. 咁架勢，係啊，阿嫂，走先啊！ Di saat bersamaan, satu pertarungan lain tengah berlangsung. Kali ini giliran Master Liao yang melangkah maju. Ia menjadi harapan terakhir setelah para guru lainnya dikalahkan. Teknik demi teknik ia lancarkan. Setiap jurus dikerahkan. Tapi apa daya, Jin bukan lawan yang mudah. Hingga akhirnya, Master Liao pun tumbang. Setelah mengalahkan semua guru di kota Foshan, Jin dan para pengikutnya merayakan kemenangan. Mereka menyombongkan diri, tertawa, menyebut para guru lokal terlalu lemah. Mereka yakin, kejayaan tinggal menunggu waktu. Nama mereka akan dikenal, uang akan datang, semua murid akan berguru pada mereka. Namun, kesombongan mereka terusik oleh suara tua dari pemilik warung. Ia berkata, "Jangan besar kepala dulu, sebelum kalian mengalahkan Yip Man." Ucapan itu seketika membungkam suasana, membangkitkan rasa penasaran. Tanpa pikir panjang, Jin segera bergerak menuju rumah Yip Man. Tak hanya ditemani para pengikutnya, tapi juga kerumunan warga yang penasaran. Ingin menyaksikan apakah Jin benar-benar tak terkalahkan. Tanpa banyak basa-basi, Jin melontarkan tantangan. Tapi Yip Man menolak. Ia tak melihat alasan untuk bertarung demi ego orang asing. Sang istri pun turun tangan, dengan tegas menyuruh Jin dan kelompoknya pergi. Merasa terhina, Jin menyindir apakah Yip Man takut pada istrinya. Yip Man menatap tenang, menjawab, tak ada suami yang takut pada istrinya. Yang ada, seorang suami yang menghormati istrinya. Namun Jin tak berhenti di sana. Ia berteriak pada sang istri berkata, dirinya tak akan membunuh suaminya. Bahkan bersumpah tak akan menggunakan tangan, seolah-olah Yip Man bukan lawan sepadan. Penghinaan itu menjadi batas. Sang istri tak tinggal diam. Satu kalimat keluar, dingin dan tenang. Izin telah diberikan. Harga diri Foshan akan dipertaruhkan. Tak lama Inspektur Li datang. Kali ini, ia tak datang sebagai aparat, melainkan sebagai warga yang memohon, kau harus mempertahankan kehormatan kita. Orang-orang diminta keluar, pintu rumah ditutup rapat, tak ada penonton, tak ada saksi. Di dalam, Jin, petarung dari utara, melawan Master Wing Chun, Yip Man. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan mulai tak terkendali. Furnitur rusak, barang-barang pecah berantakan. Meski Jin menyatakan akan menggantinya, kejadian yang sama kembali terulang. Kali ini, meja yang hancur. Dan Yip Man masih bertahan, belum membalas. Di saat inilah putra Yip Man keluar dengan sepeda kecilnya. Menyampaikan satu kalimat polos pesan dari sang ibu. Kalau ayah tidak menyerang, semua barang kita akan hancur. Kalimat sederhana, namun menusuk hati Jin. Kali ini, tak ada lagi basa-basi, tak ada lagi alasan untuk menahan. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Serangan bertubi-tubi Yip Man membuat Jin kewalahan. Terdesak, Jin mencoba jalan licik, menarik pedang secara diam-diam. Senjata tajam kini berada di tangannya, tapi Yip Man tetap tenang. Ia tak membalas dengan senjata serupa. Yang ia pilih hanyalah sebuah kemocang di dekatnya. Tajam melawan ringan, baja melawan rotan. Namun yang membuat perbedaan bukanlah alat yang digunakan, melainkan siapa yang menggunakannya. Hingga akhirnya, Jin tak punya celah lagi untuk menyerang atau bahkan bertahan. Sejak saat itu,
warga Foshan tak hanya menghormati Yip Man. Mereka menganggapnya sebagai simbol harga diri kota. Bahkan di pasar, ia tak jarang menerima barang gratis sebagai tanda terima kasih. Namun masa damai itu tak berlangsung lama. Tahun 1937, bayang-bayang kelam datang dari utara. Pasukan Jepang menginvasi Cina, dan Foshan menjadi salah satu korbannya. Mereka terpaksa pindah ke tempat yang nyaris roboh. Tak ada kemewahan, tak ada kepastian. Suatu pagi, sang istri hendak memasak, tapi beras mereka habis. Tak ingin melihat keluarganya kelaparan, Yip Man mengambil satu-satunya barang berharga yang tersisa. Sebuah jam tangan. Ia pergi ke pasar, menukarkan jam itu dengan segenggam beras. Beberapa hari kemudian, cobaan kembali datang. Istrinya jatuh sakit, bukan hanya karena kondisi fisik, tapi karena kekhawatiran yang terus menumpuk. Tentang makanan yang tak lagi cukup, tentang masa depan yang tak lagi jelas. Hari itu juga, Yip Man berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, penolakan. Hingga langkahnya terhenti. Bos rombongan buruh tambang batu bara mengenalnya. Di tengah kesunyian dan debu tambang, Yip Man kembali bertemu dengan Lin, seorang kenalan lama yang kini bernasib serupa. Kini, mereka sama-sama jadi buruh. Keduanya saling menguatkan, berbagi cerita, membuat penderitaan terasa sedikit lebih ringan. Lin bercerita tentang adiknya yang tak pernah kembali sejak mereka bertengkar di masa lalu. Pertengkaran sepele, tapi cukup untuk menimbulkan penyesalan. Ia ingin meminta maaf, namun tak tahu apakah kesempatan itu masih ada. Lin bahkan sudah menyiapkan sebuah hadiah, kotak kaleng kecil, tapi kini hilang entah kemana. Belum sempat mencarinya, rombongan tentara Jepang tiba-tiba datang. Dan bersama mereka, sosok yang tak terduga muncul, Li Zhao, mantan polisi Foshan, yang kini bekerja sebagai penerjemah untuk pasukan Jepang. Bersamanya, hadir pula Kolonel Sato. Mereka datang membawa pesan dari seorang jenderal Jepang bernama Miura, seorang master karate yang baru saja mendirikan sebuah arena pertempuran. Ia mendengar kabar, masyarakat Foshan dikenal unggul dalam seni bela diri. Maka lahirlah sebuah ide, pertandingan bela diri antar budaya. Para ahli kungfu lokal dipersilakan bertarung melawan petarung karate Jepang. Hadiahnya, sekantong beras untuk setiap kemenangan. Sebuah tawaran yang menggiurkan di tengah kelaparan. Banyak yang tertarik, beberapa bahkan bersemangat termasuk Lin. Namun Yip Man langsung memperingatkan, jangan mencari masalah. Tapi Lin punya pandangan lain. Ia tahu resikonya, tapi ia juga tahu satu hal yang lebih mendesak, perut yang kosong. Maka dengan tekad yang mungkin lahir dari keputusasaan, Lin tetap nekat ikut bertarung. Setibanya di arena, Lin menyaksikan momen yang membangkitkan harapan. Master Liu, salah satu guru kungfu ternama, sedang bertarung melawan seorang karateka Jepang. Dengan teknik yang terlatih, ia berhasil meraih kemenangan dan membawa pulang hadiah yang sangat berharga, sekantong beras. Kemenangan itu rupanya membakar semangat Jenderal Miura. Ia menyatakan ingin turun ke arena, bukan hanya untuk menguji kemampuan, tapi juga demi menunjukkan superioritas bela diri Jepang. Maka, ia mengajukan tantangan terbuka. 3 petarung Foshan melawannya sekaligus. Menang atau kalah akan tetap diberi beras. Tawaran itu menggoda banyak orang. Lin bersama 2 petarung lainnya langsung mengajukan diri. Namun di atas panggung mereka langsung sadar, ini bukan pertandingan biasa. Dua dari mereka menyerah, merasa lawan terlalu kuat. Tapi Lin berbeda. Ia bangkit dan terus melawan. Sayangnya tekad saja tak cukup menghadapi kekuatan Miura. Meski teman-temannya telah mengaku kalah, Lin tetap bersikeras. Tekad di hatinya tak sebanding dengan luka di tubuhnya. Balasan dari sang jenderal jauh lebih telat. Di arena itu, Lin tumbang dan tak pernah bangun lagi.
Keesokan harinya, Yip Man kembali bekerja di tambang. Di tengah kesibukannya, ia menemukan sebuah kotak kaleng, benda yang sempat dicari Lin sebelumnya. Tapi ada yang ganjil. Lin tak terlihat dimanapun. Rasa curiga mulai tumbuh saat rekan-rekan buruh tak bisa memberi penjelasan kemana Lin pergi. Saat istirahat, Li Zhao datang lagi, mengundang petarung untuk naik ke arena. Yip Man yang merasa ada sesuatu yang tak beres, menghampiri Li dan bertanya langsung, "Di mana Lin?" Namun Li hanya terdiam, wajahnya gugup, matanya tak sanggup menatap. Ia hanya menjawab pelan, "Tidak tahu." Yip Man yang mulai merasakan ada yang tidak beres, akhirnya memutuskan ikut ke arena. Di sana ia melihat Master Liao baru saja kembali meraih kemenangan. Tapi Liao belum puas. Ia meminta bertarung lagi, kali ini melawan 3 orang sekaligus. Jenderal Miura menyetujuinya. Sebuah keputusan nekat yang berujung fatal. Master Liao dihajar habis-habisan. Ia kalah lalu menyerah. Namun saat hendak mengambil berasnya, tragedi terjadi. Suara tembakan terdengar. Tembakan itu memecah kesunyian. Tanpa aba-aba, Kolonel Sato mengangkat senjatanya dan menembak mati Master Liao, tepat di depan semua orang. Kematian itu membuat seisi ruangan membeku. Bahkan Jenderal Miura murka. Baginya, tempat ini hanyalah untuk bela diri, bukan eksekusi sepihak. Ia langsung mengancam Sato, tak boleh ada tembakan lagi. Meski begitu, pertandingan tetap berlanjut. Namun bagi Yip Man, peristiwa itu menjadi titik balik. Ia sadar, Lin kemungkinan besar telah mengalami nasib yang sama. Rasa kehilangan, amarah, dan penyesalan berpadu menjadi satu. Tanpa ragu, Yip Man berteriak, menuntut agar pintu arena dibuka. Amarahnya tak lagi terbendung. Ia mengajukan diri untuk bertarung, lalu melangkah ke arena, meminta sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, melawan 10 orang sekaligus. 見てみたいもんですな。 Permintaannya dikabulkan. 10 petarung karate dipersiapkan, berdiri tegap, berbaris, siap menghadapi 1 orang. Sebelum segalanya dimulai, Yip Man mengeluarkan sepotong kecil ubi dari sakunya. Ia letakkan dengan tenang di lantai, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai pengingat tentang lapar, tentang keluarganya, lalu melangkah ke tengah arena. Sorot matanya tajam, penuh fokus, tatapannya dingin. Tapi di balik itu, ada bara kemarahan yang sudah tak bisa lagi disimpan. Dan pertarungan pun dimulai. Yip Man tak membuang waktu. Gerakannya cepat dan terukur. Setiap langkah penuh keyakinan. Setiap pukulan mengandung amarah yang telah lama dipendam. Satu persatu, lawan-lawannya tumbang. Tak ada keraguan, tak ada belas kasihan. Yip Man menghajar mereka habis-habisan. Dalam waktu singkat, 10 petarung dibuat tak berdaya. Tak ada yang mampu mengimbanginya. Tak ada yang bisa menghentikannya. Semua terdiam. Bahkan Jenderal Miura pun tampak terpukau oleh kemampuan luar biasa itu. 10 kantong beras diberikan, 1 untuk setiap lawan yang dikalahkan. Jenderal Miura memintanya datang kembali. Tapi Yip Man menolak, kedatangannya bukan untuk beras. Sebaliknya, Yip Man hanya mengambil 1 kantong beras milik Liao, seorang guru yang sebelumnya tewas secara tragis di arena, dan menyerahkannya kepada keluarganya sebagai penghormatan terakhir. Tak lama, Li memperingatkan agar Yip Man berhati-hati terhadap tentara Jepang. Namun peringatan itu tak diterima dengan baik. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Li. Bukan sekedar emosi, tapi bentuk kekecewaan. Di mata Yip Man, Li adalah seorang pengkhianat. Seseorang yang membiarkan rakyatnya sendiri mati demi bertahan di sisi yang salah. Li mencoba membela diri. Ia hanyalah seorang penerjemah. Ia juga butuh makan. Bagi Li, kematian mereka tak ada hubungan dengannya. Setelah semua tragedi yang terjadi, Yip Man pulang dengan langkah berat.
Di tangannya hanya ada sepotong ubi, satu-satunya yang bisa ia bawa pulang untuk keluarganya. Bukan kemenangan yang ia rayakan, bukan pula kebanggaan yang ia bawa, hanya kelelahan dan kesedihan yang tertahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih berarti menunggunya di rumah. Istrinya. Di balik semua kehilangan, di balik luka yang tak terlihat, masih ada satu hal yang tak bisa dirampas oleh siapapun, keluarga yang setia, dan cinta yang tetap menunggu. Di sisi lain kota, kekacauan tak hanya datang dari pasukan asing. Jin muncul dengan wajah berbeda. Ia bukan lagi petarung jalanan, tapi kini pemimpin kelompok perampok. Yang mengejutkan, adik Lin, Yuan, sosok yang telah lama menghilang, ternyata bergabung dengan kelompok Jin. Kendaraan itu mereka rebut, dan tanpa ragu, mereka langsung menuju pabrik kapas milik Tuan Chow. 有没有钱？我无钱。有没有？ Melihat ayahnya dihajar, Yao, putra Chow, bergegas mencari bantuan. Ia berlari menuju rumah Yip Man. Hanya satu harapannya, pertolongan. Yip Man langsung bergerak, tapi sayang, sudah terlambat. Jin dan kelompoknya telah pergi. Mereka hanya meninggalkan satu janji. Mereka akan kembali. Dan kali ini, bukan hanya untuk menakut-nakuti. Suatu hari, saat Yip Man sedang bermain bersama putranya, ia dikejutkan oleh kedatangan Li. Dengan wajah penuh luka, Li menyampaikan pesan. Jenderal Miura menginginkannya kembali ke arena. Yip Man menolak, tapi jawaban itu tak lagi penting. Kolonel Sato muncul, membawa tentara, membawa senjata. Moncong senapan diarahkan pada anak Yip Man. Situasi memanas. Terlebih ketika Sato terpikat pada kecantikan istri Yip Man. Ia mencoba mendekat dengan maksud yang tak terucap. Itulah batasnya. Dalam hitungan detik, Sato dan anak buahnya tak sadarkan diri. Menyadari bahwa situasinya sudah tidak aman, Li segera membantu keluarga Yip Man melarikan diri, menyembunyikan mereka di tempat aman. 真係唔知講咩好。唔該晒。 Hari berganti. Jin dan para pengacau kembali datang ke pabrik kapas. Tapi mereka tak tahu, para pekerja kini bukan lagi korban yang pasrah. Mereka telah dilatih, siap melawan. Bentrok pun pecah. Para pekerja bertahan semampunya. Namun keberanian saja tak cukup. Mereka hanyalah pemula dalam bela diri. Ketika situasi nyaris tak terkendali, Yip Man muncul. Hening sejenak. Jin sadar, pantas saja para buruh berani membangkang. Mereka telah dilatih oleh orang yang pernah menggagalkan ambisinya di Foshan. Frustrasi berubah menjadi dendam. Jin tak ingin merasa kelaparan lagi, tak ingin menderita lagi. Satu perintah diberikan, hajar Yip Man. Anak buahnya sempat ragu. Mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi. Bersama Jin, mereka menyerang, bersenjata kapak dan garpu baja. Meski begitu, hasilnya tetap sama. Yip Man mengalahkan mereka berdua. Pertarungan selesai. Jin mundur dalam kekalahan. Yip Man perlahan mendekati Yuan. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kaleng kecil, kaleng milik Lin. Sambil mengungkapkan kebenaran pahit, Lin telah tewas, dibunuh oleh orang Jepang. Di dalamnya, sebuah layang-layang plastik, satu-satunya kenangan masa lalu mereka yang tersisa. Yuan tak bisa berkata-kata, tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Dalam diam, ia sadar, ia telah salah jalan. Malam itu, Li datang dengan wajah panik. Ia menghampiri Yip Man, memperingatkan, jangan mendekati pabrik kapas. Jenderal Miura dan pasukan Jepang ada di sana. Namun sebelum semuanya terlambat, sosok yang mereka cari justru muncul, Yip Man. Situasi berubah tegang. Kolonel Sato yang masih menyimpan dendam langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Tapi Miura menghentikannya. Alih-alih membunuh, Miura punya rencana lain. Ia ingin Yip Man mengabdi, mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Sebagai gantinya, nyawanya akan diselamatkan. Yip Man menolak mentah-mentah. Ia takkan pernah mengajari tentara Jepang. Sebaliknya,
ia malah menantang Miura. Jika Miura sangat ingin melihatnya bertarung, maka ia akan bertarung dengannya. 1 lawan 1. Tantangan itu tak langsung dijawab. Ip Man dibawa ke markas. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Chow. Selamatkan istri dan anaknya. Bawa mereka keluar dari Foshan, jauh dari bahaya. 率直に言わせてもらうが、私が負けることなどありえん。 Malam harinya, Miura datang sendiri ke sel tahanan Ip Man. Ia membawa makanan, meyakinkan Ip Man. Pertarungan besok akan berlangsung adil. Disaksikan banyak orang agar seluruh Foshan tahu karate Jepang lebih unggul dari kungfu Cina. Tapi Ip Man menolak. Jepang menjajah negaranya, membunuh rakyatnya. Ia mendorong nampan itu menjauh. 收翻你嘅虛偽。 Keesokan paginya, Chow menjalankan pesan Ip Man. Ia membawa anak dan istri Ip Man keluar dari kota. Namun di tengah perjalanan, sang istri menangis. Air matanya mengalir penuh penyesalan. Ia merasa belum pernah benar-benar mendukung suaminya sebagai ahli bela diri. Dan sekarang, bisa jadi ini adalah perpisahan terakhir mereka. Ia memohon untuk kembali. Hari pertarungan tiba. Warga Foshan memenuhi arena. Semua ingin menyaksikan satu hal. Pertarungan antara dua nama besar. Jenderal Miura melawan Ip Man. Namun, ada ancaman yang tak terlihat. Malam sebelumnya, Kolonel Sato memberi ultimatum. Ip Man harus kalah atau mati. Bahkan Lee menyarankan hal yang sama demi keselamatannya. Tapi bagi Ip Man ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang kehormatan. Tentang harga diri bangsa yang diinjak-injak. Ia melangkah maju, tanpa gentar, tanpa kompromi. Dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara Ip Man dan Jenderal Miura bukan lagi soal siapa yang lebih kuat. Ini adalah simbol dari harga diri bangsa. Dua sosok berdiri di atas arena, mewakili dua dunia yang saling bertolak belakang. Serangan demi serangan saling menghantam. Jurus demi jurus dilancarkan. Tak ada ampun, tak ada ragu. Pukulan demi pukulan terus mendarat di tubuh Miura. Dari kejauhan, Kolonel Sato mulai gelisah. Tangannya menggenggam pistol, siap menarik pelatuk kapan saja. Tapi Ip Man tak peduli. Ia tahu kemenangan ini harus diraih. Dan pada satu momen menentukan, serangan kombinasi telak menghantam Miura. Tubuh sang jenderal terhempas, jatuh ke tanah. Arena meledak oleh sorak kemenangan. Foshan bersukacita. Tapi kebahagiaan itu sirna dalam sekejap. Tiba-tiba, suara tembakan memecah udara. Sebutir peluru menembus dada Ip Man. Kolonel Sato menarik pelatuk. Tubuh sang master roboh, darah mengalir. Keheningan berubah menjadi kepanikan. Di tengah kekacauan, Lee bereaksi. Ia merebut pistol dan menembak balik. Pelurunya menembus leher sang kolonel. Sato tewas di tempat. Jeritan histeris pecah dari kerumunan. Mereka berhamburan menerobos barikade. Dalam kerumunan itu, Chow membawa Ip Man dan keluarganya keluar dari Foshan. Ip Man selamat, namun luka di tubuhnya akan selalu menjadi simbol dari perjuangan yang tak pernah padam. Dan akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Perang berakhir. Cina kembali merdeka setelah 8 tahun dijajah. 4 tahun kemudian, Ip Man memulai hidup baru di Hong Kong. Di sanalah ia membangun sekolah Wing Chun pertamanya. Ia tak hanya mengajar teknik bertarung, ia menanamkan harga diri. Dari tangan Ip Man, lahirlah generasi baru, termasuk seorang murid yang kelak akan membawa namanya ke seluruh dunia. Bruce Lee.